Bismillahirrahmanirrahim. Fi kitab Mukhtar min al-Qasas wal Mawaqif al-Islamiyah Syekh Muhammad Tal'at Afif Tal'at Muhammad Afif Hafizallah Ta'ala wa ra'ah, halaman 35, kisah ke-61, fasal baru, hifdzul ilm li ashabihi minaz zalal wa ruju'ihim ilal haqqi idza dhahara lahum mukhalafatuh. Hifdzul ilmi li ashabihi minaz zalal. Fasal menjelaskan bagaimana ilmu itu bisa menjaga orang yang punya ilmu dari kesalahan-kesalahan. Jadi ilmu itu menjaga orang yang mempunyainya. Ini salah satu kelebihan ilmu dibandingkan dengan harta. Kalau harta, kita yang menjaga harta. Tapi kalau ilmu, ilmu yang menjaga kita. Kisah ke-61, Ruwiya 'an Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, diriwayatkan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qala, beliau berkata, kuntu marratan fil ibadah. Saya satu seketika sedang dalam ibadah. Fara'aitu 'arsyan 'aziman. Begitu saya ibadah, saya melihat arsy yang sangat besar, sangat agung, wa 'alaihi nur. Di atas arsy itu ada cahayanya. Faqala li, kemudian tahu-tahu berkata kepada saya, ya Abdul Qadir ana rabbuka. Wahai Abdul Qadir, aku ini adalah Tuhanmu. Wa qad halaltu laka ma harramtu ala ghairik. Aku sudah halalkan bagi kamu apa yang aku haramkan untuk orang lain. Qala faqultu lahu. Syekh Abdul Qadir kemudian melanjutkan ceritanya berkata, faqultu lahu antallahu alladzi la ilaha illahu. Kata Syekh Abdul Qadir kepada yang ngomong tadi, apakah engkau Allah yang mana tiada Tuhan selain Dia? Ikhsa ya aduwallah, pergilah kau wahai musuh Allah, wahai iblis, gitu ya. Qala, kemudian Syekh Abdul Qadir bercerita, fatamazzaqa dzalikan nuru wa sara dzulmah. Akhirnya cahaya tadi jadi terpecah belah, jadi sobek-sobek gitu ya, hancur. Wa sara dzulmah, dan menjadi gelap gulita. Wa qala ya Abdul Qadir najauta minni. Wahai Abdul Qadir, cahaya yang jadi gelap tadi, iblis tadi, berkata, engkau sudah selamat dari saya wahai Abdul Qadir. Apa yang menyelamatkan? Satu, bifiqhika fi dinik. Kamu paham dalam masalah agama kamu. Wa ilmika bimunazalatika fi ahwalik. Dan engkau bisa selamat sebab ilmu kamu yang disebabkan dari munazalah. Ilmu, ada ilmu munazalah fi ahwalika, di dalam hal kamu, keadaan. Hal itu kondisi keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, keadaan iman tertentu. Kayak kita ini punya hal, kalau kita kan muslim, hal itu keadaan batin yang dari tingkatan lebih tinggi dari kedudukannya, sedang Allah turunkan kepadanya. Ada hal namanya. Kalau kondisi batin yang sudah dia capai dan menetap di derajat tersebut disebut maqam. Ya, tingkatan batin keimanan yang sudah dia netap di situ namanya maqam. Jadi ada orang maqamnya muslim, halnya mukmin. Kadang-kadang, lagi datang hal nih, artinya lagi datang kedudukan yang lebih tinggi dari muslim. Apa? Iman. Jadi datang kepada dia hal orang mukmin. Nah,
Syekh Abdul Qadir Jailani itu punya munazalat seperti itu dalam halnya. Ketika datang hal, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilham, ilmu yang enggak ada di kitab, enggak ada ya dari penjelasan para ulama, langsung diberi pemahaman sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat bermanfaat terutama di saat menghadapi bisikan-bisikan iblis, bisikan jin kayak gini ya. Iblis itu justru menggoda di saat orang ibadah. Apa lagi main lagi berbuat maksiat mah udah masuk perangkap wis, nggak perlu diurusin ya. Ya kayak kita nangkep ikan, kalau sudah masuk jaring ya, udah kepancing dimasukin jaring. Ya udah nggak usah diurusin lagi. Nah, begitu juga manusia. Dipancing, udah ketangkep masukin jaring. Yang dicari itu yang belum kepancing. Nah, ini iblis mengaku sebagai Tuhan. Ya. Laqad bisa fatantu bisa atau futinat. Laqad futinat bihadil qissah 70 rajulan. Atau laqad fatantu bihadil qissah 70 rajulan. Saya sudah memfitnah, berarti fa'ilnya syaitan. Atau futinat mabni majhul, sudah difitnah dengan kisah ini 70 orang. Nah, ini 70 orang ulama dikasih ujian seperti itu sama iblis. Bereset semua. Faqila lahu. Akhirnya ulama udah difitnah kayak begitu, ya udah bagi dia yang halal apa yang haram jadi halal, akhirnya berbuat hal-hal yang dimurkai sama Allah. Kaifa alimta annahu syaitan? Ditanya sama ulama yang lain mungkin ya. Dari mana kau tahu wahai Abdul Qadir, wahai Syekh Abdul Qadir, bahwa nur itu adalah syaitan? Qala bi qaulihi li, sebab perkataan dia kepada saya, halal tula kama haramtu ala ghairik. Aku halalkan kepadamu apa yang aku haramkan kepada yang lain. Wa qad alimtu anna syari'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tunsakh wa la tubaddal. Dan saya tahu syariatnya Nabi ini nggak mungkin diganti lagi. Udah yang haram udah haram, yang halal halal. Nggak mungkin ada pergantian, nggak mungkin ada kitab suci yang mengganti, nggak mungkin ada nabi yang ganti, udah paripurna udah. Lah ini kok ada, kok ini ada ajaran baru. Wali annahu qala anna rabbuk, dan dalil lagi iblis itu mengatakan ana rabbuk, saya ini adalah Tuhanmu. Kemudian walam yaqdir ayyagula anallah, dia nggak bakal mampu untuk mengaku bahwa aku adalah Allah, nggak bakal bisa mampu. Padahal lafadznya kalau kita lihat di surah Toha ayat 14, innani anallah, ketika Allah bertajalli ya kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, langsung menyatakan aku ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan ana rabbuka. Ana rabbuka ada Fir'aun. Fir'aun juga ana rabbukumul a'la. Juf ada fikihnya, hafal Quran, ngerti lafaz per teksnya, itu bisa selamat dari godaan iblis. Itu digoda kayak begitu, ana udah makom tinggi. Dulu ya sebagian santri yang hampir error juga ya, gara-gara pendapat-pendapat seperti ini, seakan-akan diumpamakan sama mereka, kalau sudah makomnya tinggi mah beda lagi, yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal, pakai dalil logika. Dalil logikanya, orang kan kalau sudah punya mobil mah masa pakai motor gitu. Nah, logikanya boleh bagi dia, nggak bisa ya, ada ajaran syaitan ada ya, yang halal halal, haram haram, nggak bakal berganti lagi walaupun setinggi apapun kedudukannya,
nggak bakal merubah halal haram yang sudah disyariatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan iblis mengakui keilmuan fikihnya dan munazalatnya Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani alaihi rahmatullah. Nah, ini penyemangat kita untuk lebih ya menghafal ilmu, lebih ya menggali, mempelajari ilmu supaya aman dari kesalahan, apalagi dari godaan, apalagi di zaman kita dari fitnah ya, dari musuh-musuh yang disebarkan sama orang kafir menjadi antek-antek Islam, membuat pernyataan-pernyataan yang bikin orang pusing, mengeruhkan suasana. Nasallallahu alaihi. Moga-moga Allah memberikan kita ilmu yang manfaat ya, yang menjaga kita dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Ma dhahara minha batan wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.